Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pesona Indonesia. Dalam tayangan video ini akan memberikan pengetahuan mengenai perencanaan daerah tujuan pariwisata. Pariwisata kita ketahui bahwa pada dasarnya merupakan suatu fenomena kegiatan perjalanan manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan tujuan tidak mencari nafkah atau pekerjaan, akan tetapi untuk bersenang-senang serta mendapatkan pengalaman yang menarik. Kemudian, membangun pariwisata nasional yang berdaya saing tentunya sangat didukung dengan adanya pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kita ketahui juga bahwa kegiatan pariwisata juga dikatakan sebagai multiplier effect, di mana kegiatan pariwisata banyak melibatkan berbagai macam elemen dan memberikan suatu dampak positif terhadap berbagai macam elemen tersebut, khususnya dari sisi ekonomi. Namun, kita ketahui juga bahwa di sisi lain, kegiatan pariwisata bisa menimbulkan dampak negatif apabila pembangunan dan pengembangan pariwisata atau daerah tujuan pariwisata tidak terencana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang baik supaya pengembangan atau pembangunan suatu pariwisata atau daerah tujuan pariwisata sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga tentunya dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi-materi mengenai perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Yang pertama, materinya yaitu mengenai pengertian daerah tujuan pariwisata. Kedua, mengenai pengertian perencanaan. Yang ketiga, mengenai perlunya perencanaan dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata. Yang keempat, mengenai konsep wisatawan. Yang kelima, mengenai prinsip perencanaan daerah tujuan pariwisata. Kemudian, mengenai unsur-unsur yang perlu diketahui dalam perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kemudian, mengenai konsep dasar dalam perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kemudian mengenai proses perencanaan daerah tujuan pariwisata. Pengertian daerah tujuan pariwisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat
yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kemudian mengenai pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses upaya untuk mengubah kondisi saat ini yang tidak sesuai lagi dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan menuju ke kondisi yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, perencanaan adalah suatu proses yang mempersiapkan secara sistematis dan rasional dalam kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada dan lebih efektif serta efisien. Kemudian perlunya perencanaan dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata. Pertama, kegiatan pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dampak positif atau manfaat positif daripada kegiatan pariwisata dan mengurangi berbagai dampak negatif, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam pengembangan suatu daerah tujuan pariwisata. Kemudian, perlunya perencanaan dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata. Hal ini dikarenakan selalu adanya pergeseran dan perubahan-perubahan daripada permintaan pasar wisatawan, baik saat ini maupun akan datang. Kemudian perlunya perencanaan dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata supaya kemajuan dan perkembangan pariwisata di daerah tujuan pariwisata sesuai dengan tujuan atau harapan yang diinginkan dalam mencapai sasaran baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan alam. Kemudian, pariwisata merupakan fenomena yang baru bagi daerah dan umumnya Pemda kurang memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana pariwisata dan program pengembangan dapat memberikan arahan kepada daerah. Kemudian mengenai konsep wisatawan. Wisatawan merupakan elemen penting dalam permintaan wisata, karena wisatawan sebagai konsumen yang akan mengkonsumsi dan menikmati produk wisata yang tersedia di daerah tujuan pariwisata tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pengembangan suatu daerah tujuan pariwisata, terlebih dahulu harus mengetahui mengenai keinginan dan kebutuhan wisatawan. Beberapa unsur untuk mengetahui suatu keinginan dan kebutuhan wisatawan melakukan perjalanan wisata. Unsur tersebut yaitu unsur tipologi wisatawan, segmentasi wisatawan, motivasi wisatawan, dan faktor penarik wisatawan. Tentunya unsur-unsur tersebut harus dirumuskan supaya nantinya perencanaan pengembangan terhadap produk pariwisata yang merupakan sebagai penawaran yang ada di daerah tujuan pariwisata sesuai dengan permintaan wisatawan yang menjadi target atau yang ditargetkan. Mengenai tipologi wisatawan. Dalam hal tipologi wisatawan ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli. Namun dalam presentasi ini saya hanya
eh, mengambil model tipologi daripada PLOK, di mana PLOK membuat 3 kelompok tipologi wisatawan, yaitu yang pertama yaitu mengenai allocentric. Allocentric di mana wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui dan bersifat petualangan atau adventure dan memanfaatkan daripada fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. Kemudian mengenai psikosentrik, nah di mana wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan pariwisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan negara asalnya. Nah, mereka melakukan perjalanan wisata dengan program yang pasti dan memanfaatkan fasilitas dengan standar internasional. Kemudian mengenai mid-centric. Nah, di mana mid-centric ini terletak di antara allocentric dan psikosentrik. Kemudian mengenai segmentasi wisatawan. Dalam hal segmentasi wisatawan ada 3 kategori segmentasi wisatawan jika dilihat dari sisi permintaan, yaitu segmentasi psikografis. Nah, memilahkan wisatawan menurut preferensi minat, misalnya minat pada atraksi budaya asli, kehidupan satwa, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa tidak semua wisatawan mempunyai minat untuk mengunjungi atraksi wisata buatan, seperti misalnya Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian segmentasi geografis. Nah, wisatawan terbagi-bagi menurut daerah asal yang memiliki perbedaan karakteristik geografis dan oleh karena itu memiliki preferensi destinasi wisata berdasarkan daya tarik musim seperti wisata ke daerah tropis, contoh kawasan pantai atau pegunungan. Kemudian segmentasi demografis. Kebutuhan wisata berbeda-beda menurut kategori umur usia. Misalnya kaum remaja lebih menyukai atraksi hiburan, sementara wisatawan lansia menyukai tempat bersejarah. Wisatawan berusia 35-50 tahun cenderung mencari pengalaman atau dekat dengan alam seperti kegiatan ekowisata. Kemudian motivasi wisatawan. Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam perencanaan pariwisata atau daerah tujuan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata. Di mana M. Citos dan Marpi membagi motivasi menjadi 4 kelompok, yaitu di mana motivasi utama yakni untuk relaksasi, ya, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Kemudian mengenai culture, yakni keinginan untuk mengetahui suatu budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian daerah lain, termasuk juga ketertarikan berbagai objek peninggalan budaya. Kemudian social motivation atau interpersonal motivation, yakni seperti mengunjungi teman dan keluarga, memenuhi mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap memberikan nilai prestis, melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan atau yang menjenuhkan, dan seterusnya. Fantasi, ya, yakni adalah fantasi bahwa daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjenuhkan,
yang memberikan kepuasan secara psikologis. Nah, inilah yang disebut juga sebagai status and prestige motivation. Kemudian mengenai faktor penarik. Nah, penarik wisatawan, hal ini merupakan faktor eksternal yakni daerah tujuan pariwisata yang menjadikan daerah tujuan pariwisata menarik bagi wisatawan tentunya dikarenakan adanya produk wisata yaitu daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas, dan masyarakat. Dalam hal ini tentunya budaya, keramah tamahan, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi penarik wisatawan sehingga wisatawan berkunjung ke daerah tujuan pariwisata tersebut untuk memenuhi daripada keinginan dan kebutuhannya. Kemudian mengenai prinsip perencanaan dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 5, di mana telah tercantum beberapa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam melakukan suatu perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pariwisata di Indonesia, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejauhan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan lingkungan. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Kemudian memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Kemudian memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Kemudian memberdayakan masyarakat setempat. Kemudian menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Kemudian memenuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Yang terakhir memperkukuhkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara umum ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan pariwisata atau daerah tujuan pariwisata, yaitu pertama, perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata harus berorientasi pada segmen pasar wisatawan, bukan pada produk. Kedua, perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata harus menjadi satu kesatuan dengan pembangunan nasional dan daerah, baik dari aspek pembangunan perekonomian, sosial, dan budaya, serta ekologi. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus dilakukan secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang mendukung daripada kegiatan dalam pariwisata. Kemudian, perencanaan pengembangan fisik daerah tujuan pariwisata harus dibawa koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan bekerja sama Dinas Pariwisata dan instansi lainnya yang terkait. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus didasari dengan suatu kajian penelitian yang nantinya akan menjadi arahan atau pedoman dalam perencanaan. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan kelestarian ekologi dan budaya di sekitar wilayah setempat atau wilayah pengembangan. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan dan kebudayaan serta ekologi wilayah setempat. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan kearifan lokal dan aspek geografis secara keseluruhan di wilayah setempat.
Kemudian perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW supaya dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan dalam pariwisata tidak menyalahi aturan daripada tata ruang di wilayah setempat. Kemudian perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan secara keseluruhan baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi yang akan ditimbulkan oleh kegiatan dalam pariwisata. Kemudian perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan peran atau keterlibatan masyarakat lokal dalam unsur-unsur kegiatan pariwisata karena salah satu tujuan pembangunan dan pengembangan daerah tujuan pariwisata adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan dan mempertimbangkan persaingan di dalam industri pariwisata dengan negara-negara lain. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan kualitas atau daya saing produk pariwisata yang ada di wilayah pengembangan. Kemudian perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus memperhatikan mengenai ketidaksesuaian standar harga-harga yang ada di wilayah setempat atau wilayah pengembangan yang menyangkut kegiatan dalam pariwisata khususnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan supaya tidak terjadi suatu penipuan dalam transaksi pembelian dan pembayaran oleh wisatawan. Kemudian mengenai unsur-unsur yang perlu diketahui dalam melakukan perencanaan daerah tujuan pariwisata. Dalam hal melakukan perencanaan pengembangan suatu daerah tujuan wisata yang memiliki nilai ketertarikan bagi wisatawan, tentunya ada 3 hal pertanyaan yang menjadi syarat supaya wisatawan tertarik untuk datang berkunjung ke daerah tujuan pariwisata tersebut. Yang pertama yaitu mengenai something to see atau apa yang dapat dilihat. Nah, artinya bahwa di suatu daerah tersebut harus tersedia atau memiliki daya tarik wisata dan juga sebaliknya memiliki daya tarik wisata yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Kemudian something to do. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh wisatawan pada saat tidak berada di daerah tujuan pariwisata? Nah, artinya daerah harus tersedia atau memiliki tempat-tempat untuk wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Hal ini juga terkait dengan daya tarik wisata. Nah, di mana daya tarik wisata yang ada di daerah tersebut artinya selain dapat disaksikan keindahannya, juga tentunya bisa wisatawan untuk melakukan suatu aktivitas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian something to buy, apa yang dapat dilihat, yang dapat dibeli oleh wisatawan pada saat berada di daerah tujuan pariwisata tersebut. Nah, artinya bahwa daerah tujuan pariwisata harus adanya atau tersedianya berbagai macam fasilitas sebagai tempat untuk berbelanja, baik untuk makanan, minuman, souvenir seperti kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa unsur-unsur yang perlu diketahui dan dirumuskan dalam perencanaan daerah tujuan pariwisata. Yang pertama yaitu mengenai wisatawan. Nah, di mana kita ketahui bahwa wisatawan ini merupakan suatu konsumen yang akan menikmati atau menggunakan daripada produk pariwisata yang ada di daerah tujuan pariwisata. Nah, oleh karena itu, dalam perencanaan tentunya eh, faktor wisatawan ini tentunya menjadi perhatian.
supaya produk pariwisata yang kita kembangkan sesuai dengan permintaan wisatawan. Kemudian aksesibilitas. Nah, mengapa pentingnya aksesibilitas untuk diperhatikan dalam perencanaan suatu daerah tujuan wisata? Karena aksesibilitas ini merupakan untuk memudahkan wisatawan datang ke suatu daerah tujuan pariwisata. Kemudian daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata ini merupakan suatu faktor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pariwisata, karena daya tarik wisata ini menjadi unsur utama yang menarik wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan pariwisata. Yang keempat, mengenai fasilitas wisata. Nah, tentunya fasilitas wisata ini juga merupakan menjadi peranan penting dalam kegiatan wisata, karena untuk memenuhi daripada keinginan dan kebutuhan wisatawan pada saat berada di daerah tujuan pariwisata. Kemudian sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat lokal. Nah, sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam kegiatan pariwisata, karena sumber daya manusia inilah yang menggerakkan daripada semua kegiatan-kegiatan pariwisata, baik itu di dalam pengolahannya maupun pengembangannya. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga memiliki peran penting dalam pengembangan suatu daerah tujuan pariwisata, karena sumber daya alam dan budaya inilah yang dijadikan sebagai daya tarik wisata, yang nantinya daya tarik inilah yang bisa mendatangkan wisatawan. Kemudian mengenai informasi, di mana tentunya wisatawan perlu mendapatkan suatu informasi mengenai daerah tujuan pariwisata yang akan dikunjunginya. Kemudian mengenai harga sangat berkaitan dengan anggaran biaya yang akan diperlukan dalam melakukan perjalanan wisata. Tentunya hal ini perlu diketahui mengenai harga-harga yang ada di wilayah pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pariwisata. Kemudian mengenai organisasi pariwisata. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pengembangan daerah wisata, karena organisasi memiliki peran penting dalam kegiatan wisata, karena salah satunya akan memberikan suatu pelatihan terhadap masyarakat lokal dalam bidang pariwisata dan juga mengkoordinir unsur-unsur dalam kegiatan pariwisata yang sesuai dengan bidang organisasi pariwisata tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai karakteristik daerah. Nah, ini juga sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini sangat berkaitan dengan beberapa aspek dari ciri khas daerah tersebut, di mana telah diketahui bahwa karakteristik inilah yang membedakan suatu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian mengenai konsep dasar perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Yang pertama, pengembangan berbasis masyarakat lokal. Pariwisata Indonesia adalah pariwisata berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, di dalam melakukan perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar daerah tujuan pariwisata atau kawasan wisata. Karena masyarakat setempat merupakan pemilik dan juga mereka lebih mengetahui mengenai daya tarik wisata tersebut. Selain daripada itu, bahwa masyarakat lokal mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan pariwisata, yaitu seperti menjaga keamanan, kelestarian, kebersihan, dan penyediaan fasilitas serta penyediaan berbagai macam hal untuk kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di daerah tujuan pariwisata
sehingga masyarakat setempat akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kegiatan pariwisata. Dalam hal keterlibatan masyarakat lokal dari berbagai unsur, tentunya secara otomatis akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam mengkonsumsi atau menikmati daya tarik wisata tersebut. Kemudian mengenai pengembangan berkelanjutan. Pengembangan wisata berkelanjutan pada hakikatnya adalah pengembangan pariwisata yang harus menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan budaya yang ada di daerah pengembangan. Komisi Brundtland dalam laporannya dikemukakan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tidak membahayakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang selanjutnya atau yang akan datang. Brundtland juga dalam laporannya menyebutkan lebih rinci bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yakni antara lain: pertama, menata kembali pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitasnya, memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat akan pekerjaan, makan, makanan, energi, air, dan sanitasi. Kemudian menjaga perkembangan penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk berproduksi. Kemudian melakukan konservasi dan menambah sumber daya yang tersedia. Kemudian reorientasi penggunaan teknologi dan manajemen risiko, kemudian mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga merupakan 12 tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan oleh UNWTO 2005. Yang pertama yaitu kelayakan secara ekonomis, kemakmuran suatu wilayah, lapangan kerja yang berkualitas, kesetaraan sosial, pemenuhan hak wisatawan, kendali oleh masyarakat lokal, kesejahteraan komunitas, kekayaan budaya, integritas destinasi secara fisik, keberagaman biologis, efisiensi sumber daya, kemurnian lingkungan. Nah, kemudian dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu ekologi, ekonomi, sosial. Nah, pertama itu keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Kemudian keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap nilai sosial. Kemudian keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dalam perubahan nilai sosial. Tentunya konsep berkelanjutan ini perlu untuk diperhatikan dalam perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kemudian konsep kesisteman. Pariwisata merupakan multisektoral, di mana kegiatan pariwisata terbentuk dari berbagai sektor dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain di dalam mendukung serta memajukan suatu pariwisata. Oleh karena itu, di dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan daerah, tujuan wisata sangat tepat menggunakan metode kesisteman, di mana dengan menggunakan metode kesisteman tentunya semua unsur-unsur dalam sistem pariwisata atau aspek-aspek yang terkait dalam kegiatan pariwisata harus dianalisis dan direncanakan secara komprehensif atau terpadu. Nah, inilah gambaran sistem daerah tujuan pariwisata, di mana kita lihat sini ada wisatawan yang sebagai pembeli atau yang menikmati daripada produk wisata, dan juga di dalam sistem ini adanya berbagai macam produk pariwisata yang tentunya yang saling terkait dengan yang lain. Kemudian mengenai konsep penawaran dan permintaan atau supply and demand. Nah, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata pada dasarnya adalah
untuk mencari titik temu antara penawaran dengan permintaan. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pariwisata atau daerah tujuan pariwisata seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap produk pariwisata dan wisatawan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi produk pariwisata yang ada di daerah tujuan pariwisata dan mengidentifikasi wisatawan, baik yang aktual maupun potensial. Kemudian dilakukan suatu analisis dan pembahasan terhadap kedua faktor tersebut, sehingga titik temu dari kedua faktor tersebut yang yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran dapat ketemu atau tercapai. Maka dengan demikian, produk pariwisata yang akan ditawarkan sesuai dengan permintaan wisatawan. Nah, ini merupakan kerangka kesesuaian penawaran dengan permintaan, di mana kita ketahui bahwa penawaran wisata yaitu produk wisata, di mana produk pariwisata ini terdiri dari daya tarik wisata, fasilitas wisata, akses wisata, pelayanan, dan aktivitas. Kemudian faktor permintaan wisata, yaitu di mana itu adalah wisatawan. Nah, tentunya untuk mengetahui daripada keinginan kebutuhan kita harus mempelajari konsep tipologi wisatawan, segmentasi wisatawan, motivasi wisatawan, dan faktor penarik yang tentunya tadi sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Nah, tentunya dengan kita mengetahui daripada ini, maka kita bisa mengetahui keinginan kebutuhan wisatawan. Maka apabila terpenuhinya suatu keinginan dan kebutuhan, maka akan tercapailah kepuasan sehingga produk pariwisata itu akan memiliki daya saing atau berdaya saing. Kemudian daya tampung atau carrying capacity. Nah, konsep ini secara implisit mengandung makna batasan yang tidak boleh dilewati dalam pengembangan daerah wisata atau yang tidak boleh dilewati dalam kegiatan pariwisata. Nah, di mana menurut salah satu ahli yaitu Carson dan Prager, di mana bahwa adanya tingkat aktivitas manusia yang dapat diakumulasi oleh suatu kawasan tanpa memberikan suatu dampak yang berbahaya atau yang buruk. Kemudian komunitas penghuni tentunya tidak terpengaruh secara yang negatif ya atau yang buruk. Nah, dan juga tentunya kualitas pengalaman bagi pengunjung artinya tidak menurun. Kemudian menurut Liu dalam Pitana dan Diarta terdapat 3 carrying capacity, yaitu pertama physical carrying capacity, yaitu merupakan kemampuan suatu kawasan wisata atau destinasi pariwisata untuk menampung pengunjung, penduduk asli, kegiatan wisata, dan fasilitas penunjang wisata. Konsep ini sangat penting mengingat sumber daya alam dan infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sering mengalami over. Kemudian pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung fisiknya dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam, penurunan kualitas hidup komunitas di sekitarnya, overcrowding, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan pengalaman dan kesan buruk bagi wisatawan. Kemudian, biological carrying capacity. Nah, konsep ini merefleksikan interaksi destinasi pariwisata dengan ekosistem flora dan fauna. Ada kalanya wisatawan pergi ke destinasi wisata untuk menikmati pengalaman berinteraksi dengan ekosistem flora dan fauna tersebut. Nah, konsekuensinya sangat penting untuk melindungi dan menjaga ekosistem agar sedapat mungkin tetap seperti kehidupan di habitat aslinya. Nah, tentunya hal ini diperlukan suatu peran pemerintah untuk membuat kawasan lindung dan konservasi serta pemberlakuan peraturan yang melarang perilaku destruktif. Kemudian social culture carrying capacity. Nah,
merefleksikan dampak pengunjung wisatawan pada lifestyle komunitas lokal. Kemampuan sebuah komunitas untuk mengakomodasi keberadaan wisatawan beserta gaya hidupnya di komunitas tertentu sangat bervariasi dari suatu budaya dengan budaya lain dan dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, wisatawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dan ingin mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan penduduk lokal dengan adat atau kebiasaan uniknya. Kemudian mengenai penataan ruang kewilayahan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruangnya. Nah, pengembangan pariwisata pada dasarnya merupakan pengembangan sektor yang berada dalam suatu wilayah dengan banyak memanfaatkan ruang-ruang yang ada di wilayah. Selain itu, bahwa pengembangan sektor pariwisata tentunya sangat berkaitan dengan sektor-sektor lain yang sudah menjadi satu kesatuan dalam suatu kewilayahan. Kemudian mengenai proses perencanaan daerah tujuan pariwisata. Nah, yang pertama yaitu proses persiapan pelaksanaan di mana membentuk tim tenaga ahli yang dibutuhkan, kemudian membentuk tim tenaga survei, mempersiapkan fasilitas dan kebutuhan dalam pelaksanaan perencanaan. Kemudian melakukan perumusan tujuan dan sasaran. Nah, perumusan tujuan dan sasaran yakni untuk menentukan rencana pengembangan apa yang harus dibuat untuk mencapai daripada tujuan dan sasaran tersebut, sehingga pengembangan daerah tujuan wisata tersebut sesuai dengan harapan. Kemudian survei untuk mengetahui kondisi daerah, wilayah, pengembangan, dan untuk mendapatkan data dan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang mengenai kepariwisataan, khususnya unsur-unsur yang terkait dalam sistem daerah tujuan pariwisata dan unsur-unsur pendukung lainnya yang ada di daerah tujuan pariwisata tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur tersebut. Kemudian melakukan analisis data dan informasi dari hasil survei, kemudian hasil analisis disusun secara sintesis untuk menghasilkan suatu temuan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan. Aspek yang akan dianalisis yaitu yang pertama dari analisis sisi penawaran. Nah, untuk mengetahui kesiapan dan inti permasalahan serta nilai ketertarikan produk wisata terhadap wisatawan supaya nantinya menjadi arah dalam perumusan gagasan atau ide untuk rencana pengembangan. Kemudian analisis permintaan. Analisis pasar wisatawan dilakukan dengan melihat tipologis, motivasi segmentasi wisatawan, dan faktor penarik wisatawan, supaya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan wisatawan, sehingga menentukan arah rencana pengembangan produk wisata yang ada di daerah wilayah perencanaan. Kemudian analisis penataan ruang kewilayahan. Analisis penataan ruang kewilayahan yaitu mengenai daya dukung lingkungan, geografis, kependudukan, ekonomi, sosial, arsitektural, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, pemanfaatan ruang, dan dukungan sektor-sektor lainnya terhadap pengembangan pariwisata. Nah, dalam menganalisis unsur-unsur tersebut memerlukan beberapa tenaga ahli yang sesuai dengan kedisiplinan ilmunya. Tujuan analisis ini supaya perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah tujuan sesuai dengan konsep keberlanjutan dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tujuan pariwisata atau daerah wilayah yang akan dikembangkan, tentunya sesuai juga dengan diharapkan serta pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan kegiatan wisata sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Analisis kompetitor atau pesaing. Nah, untuk mengetahui kesamaan produk wisata yang akan ditawarkan dan mengetahui kesamaan segmen pasar wisata baik yang potensi maupun aktual. Kemudian perumusan gagasan. Nah,
Perumusan gagasan ini tentunya berdasarkan hasil analisis, di mana perumusan gagasan ini memberikan suatu bentuk arah rencana pengembangan terhadap unsur-unsur yang ada dalam sistem daerah tujuan wisata, yakni produk wisata, wisatawan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. Kemudian rekomendasi. Nah, berdasarkan daripada analisis dan hasil rumusan gagasan, maka rekomendasi rencana pengembangan dapat disusun sebelum menjadi ketentuan yang paling tepat untuk diimplementasikan atau dilaksanakan. Terlebih dahulu, rekomendasi tersebut harus dievaluasi dan dirumuskan dengan melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berkepentingan serta terkait dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kemudian implementasi. Nah, mengimplementasikan daripada hasil rekomendasi dengan dasar yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan yang telah disusun. Nah, ini merupakan kerangka proses dalam perencanaan daerah tujuan pariwisata.